Antasari Azhar benar-benar membuat merah kuping Presiden Republik ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Ketua KPK itu membuat pengakuan mengejutkan soal orang-orang yang selama ini telah merekayasa kasusnya hingga ia harus mendekam hampir 8 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Tangerang. Pengakuan Antasari Azhar itu disampaikan saat menyambangi Bareskrim Polri Selasa 14 Februari 2017. Pada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur, beliau tahu perkara saya ini. Saudara-saudara, Antasari menuduh saya sebagai inisiator. Februari 2017, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar didampingi adik kandung Nasruddin Zulkarnain, Andi Syamsuddin, melaporkan dugaan tindak pidana persangkaan palsu dan pejabat yang menggelapkan barang bukti di muka penguasa yang berwenang ke Bareskrim Polri. Mantan Ketua KPK itu menduga ada aktor intelektual di balik rekayasa kasus pembunuhan bos PT Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Antasari pun sempat menyebut Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui seluruh permasalahan atas kasus yang dialaminya hingga ia diseret ke meja hijau dan divonis 18 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur, beliau tahu perkara saya ini. Untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Antasari Azhar juga menuding SBY mencoba melakukan intervensi dalam kasus yang melibatkan besannya Aulia Pohan. Hal itu dilakukan dengan mengutus pengusaha Haritanu Sudibyo menemuinya. Kronologi pertemuan Haritanu Antasari di Tengarai terjadi pada Maret 2009. Saat itu ia sedang mengumpulkan data terkait IT KPU. Menurut Antasari, Haritanu menemui dirinya pada malam hari dan menyatakan membawa misi dari Cikeas untuk tidak menahan Aulia Pohan. Saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya. Gitu? Nah, orang itu siapa? Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo, Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cikeas waktu itu. Siapa di Cikeas? Nah, datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan. Itu ya. Nah, karena saya bawa misi Pak, saya diperintah di sana untuk nemui Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Waduh Pak, katanya saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak bagaimana, katanya gitu kan. Selain itu, Antasari juga mempertanyakan adanya SMS yang dijadikan alat bukti oleh penyidik seminggu setelah ia ditahan terkait dengan PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain awal Februari 2009. 4 Mei 2009 saya ditahan. Anda tahu kan? Pada waktu itu alat bukti saya apa? Apa itu? Hah? SMS. Sudah tahu kapan SMS dibikin? Dugaannya setelah saya ditahan. Artinya tahan dulu baru menyiapkan alat bukti. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar datang untuk melaporkan Elsa dan Jeffrey Lumompo. Keduanya adalah saksi di persidangan pembunuhan berencana dengan terdakwa Antasari. Saat bersaksi, mereka mengaku tahu pesan singkat atau SMS dari Antasari bernada ancaman ke telepon genggam Nasruddin. Menanyakan tindak lanjut penanganan perkara yang itu sudah dilaporkan tahun 2011 Agustus kalau tidak salah, saya ingat persis, dan pernah kita gugat pra-peradilan yang intinya pada saat pra-peradilan tahun 2013 itu menyatakan bahwa perkara ini masih berjalan dan tidak dihentikan, sehingga gugatan kami tidak diterima oleh hakim. Dan juga janji penyidik saat itu kan akan menindaklanjuti dengan memeriksa pelapor dan juga korban, yaitu Pak Antasari Azhar. Testimoni mantan Ketua KPK Antasari Azhar di kantor Bareskrim Polri memantik kemarahan mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menepis tudingan Antasari Azhar.
Saudara-saudara, Antasari menuduh saya sebagai inisiator dari kasus hukumnya, seolah-olah dia tidak bersalah dan hanya menjadi korban. Dengan izin Allah, dengan tegas saya sampaikan tuduhan itu sangat tidak benar. Tuduhan itu tanpa dasar, tuduhan itu liar. Tidak ada niat, tidak ada pikiran, dan tidak ada pula tindakan saya untuk melakukan tindakan yang seolah-olah mengorbankan Antasari. Selain itu, SBY berkeyakinan keterangan Antasari itu tidak mungkin tanpa restu dari kekuasaan. Dengan posisi, saya punya keyakinan saudara-saudara, apa yang dilakukan Antasari ini tidak mungkin tanpa blessing dan restu dari kekuasaan. Sebelum memberikan pernyataan, SBY sempat merespons tudingan Ketua KPK periode 2007 hingga 2009 itu melalui akun Twitter pribadinya. Di Twitter, SBY menulis, "Yang saya perkirakan terjadi. Nampaknya gerasi kepada Antasari punya motif politik dan ada misi untuk serang dan diskreditkan saya." SBY juga menulis 1 hari sebelum pemungutan suara Pilkada Jakarta, "Saya duga direncanakan, Antasari lancarkan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya." Selanjutnya, SBY menulis, tujuan penghancuran nama SBY oleh Antasari dan para aktor di belakangnya agar Agus Silvi kalah dalam Pilkada besok 15 Februari 2017. Apa belum puas terus memfitnah dan hancurkan nama baik saya sejak November 2016 agar elektabilitas Agus hancur dan kalah? Buntut dari testimoni itu, tim kuasa hukum SBY melaporkan mantan ketua KPK itu ke Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah barang bukti berupa pernyataan Antasari Azhar di sejumlah media online. Hampir 1 jam di Bareskrim, tim kuasa hukum SBY bersama Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin akhirnya keluar dari gedung Bareskrim. Kami, tim pengacara Bapak SBY, baru saja menyampaikan surat laporan dari Pak SBY terhadap fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan saudara Antasari Azhar. Jadi tanda terima laporan sudah kita terima, mungkin kalau mau lihat ya. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno kembali menegaskan pemberian gerasi Antasari Azhar sudah sesuai prosedur dan konstitusi. Pratikno memastikan tidak ada unsur politis dalam pemberian gerasi itu. Penegasan itu diutarakan pemerintah pasca kicauan Presiden ke-6 RI SBY menyebut pemberian gerasi Antasari mempunyai motif politik. Saya ingin tegaskan bahwa Presiden itu merujuk kepada sebagaimana diperintahkan di dalam konstitusi. Kalau Anda baca Undang-Undang Dasar kita pasal 14 itu mengatakan bahwa Presiden dalam memberikan gerasi itu harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi prosedur itu dilalui betul oleh Presiden. Presiden kan harus merujuk pada pertimbangan MA, pertimbangan Jaksa Agung, Polhukam, ya, Kumham dan lain-lain. Dan di dalam konstitusi itu jelas harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sementara itu, Polri akan menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh SBY. Penyidik tidak akan terburu-buru menindaklanjuti tiap laporan yang masuk. Penyidik juga akan mempelajari tuduhan atau dugaan tindak pidana yang diajukan oleh pelapor. Bareskrim juga masih menyelidiki laporan yang diajukan Antasari Azhar atas dugaan rekayasa kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Pendalaman kasus sedang dilakukan, mengingat kasus yang dilaporkan Antasari telah melewati proses persidangan. Sejauh ini, Polri belum berencana memanggil saksi. Ya prinsipnya kan kita semua menerima laporan ya. Kalau Pak Antasari melaporkan tentu kita terima, wajib terima. Bagaimana menyikapinya? Sedangkan di satu sisi kita melihat bahwa ini berkait dengan sebuah perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sudah sampai tahap PK dan bahkan Pak Antasari sendiri sudah mendapatkan gerasi dari Bapak Presiden. Ini laporan dari pihak Demokrat kan berarti mewakili Pak SBY. Nah itu kan juga laporan tersendiri kan? Itu juga menjadi bagian yang harus kita
diperiksa secara proporsional, profesional, dan objektif. Di kasus ini, Polri tidak gegabah menangani 2 laporan itu karena berhubungan dengan barang bukti dan peristiwa lainnya. Tim Liputan Berita 1.